Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai hubungan kewenangan antar lembaga di Indonesia. Anggotanya Nur Budi Rahayu, Rizky Fatur Susanto, Rafsi Pranata, Rashidatul Munawwaroh, Ovi Fadil Azura, dan Zidni Kanzo Fikri. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan pada latar belakang adalah Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Negara berlandaskan Pancasila memiliki arti bahwa dasar atau asas-asas hukum yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian, Indonesia merupakan negara hukum juga yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada pasal 1 ayat ketiga maksud saya, yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem kekuasaan di Indonesia juga termasuk sistem kekuasaan yang terbagi menjadi rata. Dengan adanya peraturan pembagian kekuasaan tersebut, membuat negara Indonesia memiliki banyak lembaga yang menaunginya berdasarkan wewenangnya masing-masing. Dengan demikian, dibutuhkan kejelasan dan kesepahaman dalam mengetahui bagaimana hubungan antar lembaga tersebut, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Negara akan berjalan dengan baik apabila negara tersebut memiliki daerah teritorial yang sah dan terdapat pemerintahan yang dapat mengatur rakyatnya secara berdaulat dan sah. Penerapan trias politika dalam pemerintahan di Indonesia menjadi kekuasaan penyelenggara terbagi menjadi 3 bagian yang saling mengawasi. Nah, dari pengertian trias politika yang telah dikemukakan tersebut, kekuasaan pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, penerapan trias politika dan lembaga-lembaga yang ada mengalami 2 kali perubahan, yakni sebelum amandemen dan setelah amandemen. Nah, lembaga-lembaga tersebut ialah lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD, lembaga eksekutif Presiden, lembaga yudikatif MA dan MK, dan lembaga eksaminatif BPK. Nah, berikut hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Nah, hubungan yang pertama yakni hubungan Presiden dengan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat 2 dan Pasal 24C ayat 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1. Dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berisi tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ini hubungan Presiden dengan MA yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 24A ayat 3. Nah, kemudian Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10. Dan yang terakhir di Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 35 dan Pasal 37 yang berisi tentang kekuasaan Mahkamah Agung. Di sini saya akan menyebutkan hubungan dari DPR dengan Presiden, DPR dengan BPK, dan DPR dengan MPR. Di sini saya mengambil sumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama saya akan sebutkan adalah hubungan DPR dengan Presiden, yaitu ada pada pasal 5 ayat 1 tentang pengajuan rancangan undang-undang. Kemudian ada pasal 7B ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 tentang pemberhentian presiden. Kemudian ada pasal 7C yang presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kemudian ada pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang perjanjian atau bersumpah menurut agama sebelum diangkat menjadi presiden atau wakil presiden. Kemudian ada pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang perjanjian dengan luar negeri. Kemudian ada pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang duta. Kemudian ada pasal 14 ayat 2 tentang pengajuan amnesti dan abolisi kepada DPR. Kemudian ada pasal 20 ayat 2 sampai ayat 4 itu tentang rancangan undang-undang. Kemudian ada pasal 22 ayat 2 dan 3 tentang peraturan pemerintah. Kemudian ada pasal 23 ayat 2 dan 3 tentang rancangan undang-undang APBN. Kemudian hubungan BPK dengan DPR, yaitu ada pada pasal 23E ayat 2 dan pasal 23F ayat 1. Kemudian hubungan MPR dan DPR dijelaskan pada pasal 2 ayat 1, pasal 7A, dan pasal 7B ayat 6. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan antar lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada hubungan antara MPR dengan Presiden.
pada UUD 1945 disebutkan pada pasal 3 ayat 2, pasal 3 ayat 3, dan pasal-pasal lainnya yang diantaranya berisi yaitu MPR dapat melantik presiden dan atau wakil presiden dan dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas usul DPR, baik apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara MPR dengan DPD, disebutkan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi yaitu MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara DPR dengan DPD, disebutkan pada UUD 1945 pasal 22D ayat 1, pasal 22D ayat 2, dan pasal-pasal lainnya yang diantaranya berbunyi yaitu DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang, dapat melakukan pengawasan serta atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan antara hubungan DPD dengan Presiden dan hubungan DPR dengan MA. Yang pertama yaitu hubungan DPD dengan Presiden. Hubungan antara DPD dengan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dan juga diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 3, Pasal 23F ayat 1, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 227 ayat 3, dan juga Pasal 240 ayat 2. Selanjutnya, hubungan DPR dengan MA. Hubungan antara DPR dengan MA diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 3 yang berbunyi calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 83 ayat 5. Hubungan BPK dengan MA. Hubungan antara BPK dengan MA diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang oleh Ketua Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, hubungan DPD dengan BPK. Hubungan antara DPD dan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal ayat 2 yang berbunyi rancangan undang-undang anggaran pendapatan dari belanja negara diajukan oleh Presiden dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan menggunakan pertimbangan DPD, dan diatur di UU Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi BPK menyerahkan hasil pengerjaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang tadi disebutkan oleh teman-teman, kami menyimpulkan 3 poin utama dalam pembahasan tersebut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada pembagian kekuasaan di lembaga-lembaga yang berwenang. Adanya hubungan antar lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif dengan semua lembaga yang saling terikat sangat kuat dan terintegrasi. Yang ketiga, setiap lembaga berwenang masing-masing dan setiap lembaga dapat berkoordinasi terkait pelaksanaannya tanpa mengganggu kewenangan lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.